Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu berada dalam limpahan kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, Ibnu Abi Bakr mengatakan, "Man ahabba al-makarim ijtanaba al-maharim." Barang siapa yang Sesiapa saja yang mencintai kemuliaan, maka ia akan meninggalkan hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Sahabat, ketika muncul pertanyaan, apakah kemuliaan itu? Jawabannya tentu akan berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing kita. Ada yang mungkin mengatakan bahwa kemuliaan berarti hidup dengan penghormatan dari manusia, dengan jabatan, kekuasaan, atau harta kekayaan yang dimilikinya. Ada pula yang mungkin berpendapat bahwa kemuliaan berarti pujian atau sanjungan. Tetapi, apakah benar semua itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya? Sahabat, kemuliaan sejati bukanlah tentang hal duniawi. Kemuliaan sejati dalam pandangan agama berhubungan erat dengan penghambaan dan juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini dilakukan dengan melakukan ibadah baik yang bersifat ritual ataupun sosial, juga berkaitan dengan akhlak atau karakter dan kepribadian seseorang, dan juga adab atau tata krama dan etika dalam melakukan semua hal tersebut. Ketika kita menginginkan kemuliaan, maka hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kedua hal ini sangat berkaitan erat. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka otomatis kita harus meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dan juga ketika kita meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, itu berarti kita tengah melakukan perintahnya. Hanya saja, melakukan perintah Allah yang bersifat fisik seperti ibadah, ritual, sholat, puasa, dan sebagainya tentu jauh lebih mudah daripada meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang sebagian besar adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Mungkin terdengar sedikit aneh atau tidak biasa, tetapi pada kenyataannya, sebagai manusia kita harus mengakui bahwa seringkali hal-hal yang dilarang untuk dilakukan tampak lebih menarik di mata kita. Rasa penasaran yang muncul dari dalam diri kita dan juga watak dasar hawa nafsu yang selalu membangkanglah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Bila kita kalah oleh semua itu, maka tentu kita akan jatuh pada kerendahan dan juga kehinaan. Ini tentu membutuhkan perjuangan yang sulit dan berat, mengingat pertarungannya tidak berada di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita, yakni pertarungan antara ego, hati, dan naluri kita yang tidak pernah mencapai kata sepakat bila seandainya kita tidak memiliki iman dan ketakwaan. Sahabat, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah mengapa kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang atau diharamkan ketika kita menginginkan kemuliaan? Mari kita ibaratkan seperti ini. Anggaplah semua hal-hal yang dilarang itu adalah kotoran yang bisa mengotori pakaian dan tubuh kita. Sementara kita akan beranjak dan pergi menuju istana yang besar dan megah dan sangat indah. Bila seandainya kita menghindarkan diri, menjauhkan diri dari segala kotoran tersebut, tentu kita bisa masuk ke dalam istana dalam keadaan terbaik kita, bukan? Rapi, bersih, tanpa ada sedikit pun noda, baik di pakaian atau di tubuh kita. Tetapi bila seandainya kita tidak menghindari semua itu, tidak menghindari semua kotoran-kotoran yang ada, kita mungkin tidak akan bisa masuk ke dalam istana itu sebelum kita membersihkannya. Yang terburuk, kita bahkan sudah diusir oleh penjaga istana bahkan sebelum mendekat ke sana. Sama halnya,
Bagaimana mungkin kita akan mendekat kepada Allah sebagai Sang Pemilik kemuliaan bila seandainya kita masih dipenuhi oleh kotoran? Hati, pikiran, dan jiwa kita masih dinodai oleh kotoran-kotoran dosa yang belum kita bersihkan dengan taubat kita. Lalu kemana lagi kita akan mendapatkan kemuliaan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal hanya Dialah yang memiliki semua kemuliaan itu. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'ah. Shadaqallahul azim. Apakah mereka akan mencari dari orang-orang kafir itu kemuliaan, sementara kemuliaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.